Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudari yang terkasih, saudara, sahabat Mutiara Iman. Selamat datang kembali di ibadah perenungan pagi kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terpuji termulia Engkau, oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan terima kasih di kesempatan yang begitu baik dan indah ini, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 1-6. Begini firman Tuhan. Ayub menarik kembali perkataannya dan menyesal. Lalu jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau bertanya, siapakah dia yang menyelubungi rencanaku tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, aku yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Tema perenungan firman Tuhan hari ini yaitu pengenalan akan Allah yang mengubahkan doa dan hidup. Pengenalan akan Allah yang akan mengubahkan doa dan hidup. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, tentu kita hidup di tengah pergumulan. Kita tidak bisa lepas dari pergumulan hidup. Masih pagi-pagi sudah bahas pergumulan ya Bapak Ibu. Adakah saat ini kita yang sedang mengalami pergumulan hidup yang rasanya sulit kita pahami? Pergumulan ekonomi yang tidak henti-hentinya senantiasa dihadapi oleh berbagai orang. Masalah keluarga, kesehatan, pekerjaan, relasi, belum lagi tekanan hidup yang seringkali membuat kita bertanya, Tuhan, mengapa semua ini bisa terjadi? Tidak jarang Bapak Ibu doa kita itu lebih berisi permohonan supaya Tuhan mengubah situasi daripada doa yang berisi kerinduan untuk mengenal Allah. Seringkali kita hanya mendengar dan tahu atau mungkin mengenal hanya sebatas saja tentang Allah melalui khotbah atau melalui kesaksian orang lain. Ketika hidup kita aman-aman saja, baik-baik saja, iman kita terasa kuat dan sangat mudah bagi kita mengatakan, Tuhan itu sangat baik Bapak Ibu. Tetapi ketika pergumulan mulai datang, kita mulai mempertanyakan, di mana Allah? Mengapa harus aku yang mengalami ini? Dosa apa yang kuperbuat hingga aku harus mengalami ini? Perlahan-lahan kita mulai meragukan karakter dan kasih kuasa Allah di dalam hidup kita. Melalui Ayub ini kita akan belajar bagaimana pengenalan sejati akan Allah mengubah cara kita berdoa dan mengubah cara kita memandang pergumulan hidup. Ada 3 poin Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus mengakui kedaulatan Tuhan. Kita boleh lihat di ayat 1 dan 2, kita harus mengakui kedaulatan Tuhan. Kisah Ayub tentu bukan kisah yang asing lagi di telinga kita. Ia adalah seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang sangat saleh, namun mengalami penderitaan yang begitu berat, penderitaan yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dari segi ekonomi, ia orang yang kaya, namun dalam waktu sekejap, beberapa jam saja, kekayaan hilang begitu saja, harta dirampas, kambing domba yang di ladang dibakar api dari langit. Lenyap, hilang.
Dari segi keluarga, anaknya mati Bapak Ibu. Mati ditimpa rumah yang roboh karena angin yang sangat kencang. Dari segi kesehatan, tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh dengan borok, bisul yang membuat ia kesakitan. Ia duduk dalam debu dan juga menggaruk-garuk lukanya dengan beling. Ia juga mengalami pergumulan sosial yang berat Bapak Ibu. Ia dulunya dihormati, dihargai, sering membantu orang yang dikasihinya berbalik melawan dia. Bahkan istrinya sendiri yang sangat dekat dengan dia tidak mendukungnya, justru menyuruh dia untuk mengutuk Allah. Demikian juga sahabat-sahabatnya yang membuat dia terluka. Sahabat-sahabatnya tidak menghibur, tetapi justru menuduh ia melakukan dosa. Ia depresi berat Bapak Ibu. Bapak Ibu, depresi apa yang dialami Ayub? Kita akan menyaksikan di segmen yang kedua. Pergumulan yang dihadapi Ayub, ia mengalami depresi berat Bapak Ibu. Secara psikologis, ia mengalami tekanan yang begitu berat. Istrinya yang harus mendukungnya justru menjatuhkannya. Kutuki Allahmu. Sahabat-sahabatnya juga membuat ia tertekan secara emosional. Ia berharap Bapak Ibu, ia berharap lebih baik saya tidak dilahirkan. Ia mengutuki hari kelahirannya. Ia berharap segera mati karena hidup pun tidak ada gunanya dengan kondisi seperti itu. Dan Bapak Ibu, ia juga menderita secara rohani. Di tengah kesengsaraan yang ia hadapi, yang ia alami, ia merasa Tuhan hening, Tuhan diam, Tuhan jauh. Ia mencari Tuhan tetapi Tuhan tidak menjawab doanya. Ia tidak bisa memahami mengapa orang benar bisa menderita. Ayub merasa telah mengenal Tuhan dan ia meminta keadilan. Mengapa ia harus menderita? Tetapi jawaban Tuhan dari dalam badai kemudian membungkam Ayub. Kita boleh melihat pasal 38 sampai 41. Tuhan membungkam Ayub dengan mengatakan, siapakah dia yang mengaburkan rancanganku dengan perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapakah yang menetapkan ukurannya? Ceritakanlah, beritahukanlah kepadaku, kata Tuhan. Tuhan menunjukkan kedaulatannya. Tuhan menunjukkan gambaran yang detail segala ciptaannya dan bagaimana Tuhan menopang seluruh jagat raya. Tuhan menunjukkan bahwa ia adalah pencipta yang berdaulat, penguasa yang maha kuasa, maha bijaksana, dan berdaulat atas seluruh ciptaannya. Sehingga manusia harusnya merendahkan diri dan percaya kepadanya, meskipun tidak memahami semua pekerjaan Tuhan. Pernyataan itu membuat Ayub tertegur, tertampar, dan juga sadar. Akhirnya dia mengakui bahwa Tuhan memang betul-betul sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ia menyadari bahwa hikmat dan kebijaksanaan Tuhan melampaui pemahaman manusia. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, Tuhan tidak selalu menjelaskan alasan di balik penderitaan kita. Tetapi Dia senantiasa menyatakan dirinya agar kita belajar mempercayai Tuhan dan juga rencananya. Karena itu ketika kita berdoa di tengah pergumulan, jangan terburu-buru meminta situasi diubahkan, atau jangan terburu-buru menghakimi saudara-saudara atau menghakimi Tuhan. Tetapi harus belajar mengakui bahwa Tuhan tidak dapat diukur oleh kita. Karena Dialah yang berdaulat dan Ia memegang kendali atas segala sesuatu. Poin yang kedua, pengenalan akan Tuhan menyadarkan kita akan keterbatasan diri kita. Kita boleh melihat ayat 3 dan 4. Sebelum Tuhan berbicara, Ayub begitu yakin akan kebenaran dirinya.
Di pasal sebelumnya, pasal 31, kita boleh melihat Ayub bahkan meminta Tuhan untuk menjawab dan membenarkan perkaranya kalau dia tidak salah. Namun ketika Tuhan menjawab pertanyaannya dengan mengatakan, siapakah dia yang mengaburkan, yang menyelubungi rencanaku tanpa pengetahuan? Ayub akhirnya sadar bahwa ia telah berbicara melampaui yang dipahaminya. Ia akhirnya sadar bahwa ia sedang mengukur dan mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Ayub mengatakan hal-hal yang tidak terpahami olehnya. Dia berpikir dia telah mengenal Tuhan, dia tahu cara kinerja Tuhan, tapi ternyata sangat banyak yang tidak diketahuinya tentang bagaimana cara Tuhan bekerja. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, demikian juga kita. Seringkali kita ingin mengerti semua alasan di balik peristiwa yang kita alami. Namun pengenalan yang benar akan Tuhan mengajarkan kita rendah hati mengakui keterbatasan kita. Ketika kita sudah tahu bahwa kita sangat terbatas memahami segala sesuatu, maka kita harus belajar menggantungkan diri, percaya kepada Dia Allah yang tidak terbatas. Dan percaya pada hikmat-Nya, hikmat Tuhan yang jauh lebih besar daripada pemikiran kita. Pengenalan akan Tuhan juga menghasilkan pertobatan dan hidup yang diubahkan. Kita akan menyaksikannya di segmen selanjutnya. Dalam nats sebelumnya, Ayub selalu membenarkan dirinya, tapi kali ini Ayub tidak mempertanyakan keadilan Tuhan lagi. Ia mengakui kesalahannya, ia mengakui bahwa ternyata sebelumnya Ayub belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Memandang Engkau maksudnya bukan melihat secara langsung wujud Allah ya Bapak Ibu. Memandang Engkau artinya mendengar dengan penuh perhatian firman yang Engkau berikan. Bukan berarti sebelumnya Ayub tidak tahu atau tidak kenal sama sekali tentang Tuhan. Ia sudah percaya dan ia taat kepada Tuhan. Tetapi melalui penderitaan yang Ayub alami dan penyataan Tuhan dalam pasal 38 sampai 41, Ayub tidak hanya mengetahui tentang Tuhan, tetapi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan sendiri menyatakan dirinya kepada Ayub. Tuhan sendiri menyatakan dirinya kepada Ayub sehingga Ayub semakin mengenal kebesaran, hikmat, dan kedaulatan Tuhan. Perjumpaan itu membuat hubungan Ayub dengan Tuhan sangat dekat, sangat intim, sangat dalam. Bukan hanya lagi pada tingkat pengetahuan saja, tetapi hati yang tunduk sepenuhnya telah dipenuhi oleh firman Tuhan dan ketundukan kepada Tuhan, sehingga cara berpikir Ayub pun kepada Tuhan dan memandang hidup pun berbeda. Pengenalan itulah yang mengubah cara iman Ayub, cara pandang Ayub, dan juga cara hidup Ayub. Ayub mengakhiri perkataannya dengan berkata, "Karena itu aku mencabut perkataanku dan menyesal aku duduk dalam abu." Setelah Tuhan menyatakan dirinya, Ayub mengakui bahwa ia telah salah mempertanyakan Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Ia tidak hanya menyesali perkataannya, ia merendahkan diri dan ia bertobat. Ia bertobat, ia mengakui hikmat dan rencana Tuhan di dalam hidupnya, dan ia pun kembali siap menjalani hidup yang telah Tuhan tentukan untuknya. Bapak Ibu, pada ayat selanjutnya kita boleh melihat bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lebih daripada yang diterimanya sebelumnya. Anaknya juga dikembalikan, dikaruniai 7 laki-laki dan 3 perempuan. Bapak Ibu saudari yang terkasih, melalui nats ini kita boleh melihat perubahan besar yang dialami Ayub
bukan dimulai ketika keadaannya dipulihkan, tetapi keadaan Ayub, perubahan Ayub terjadi karena ia mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pengenalannya kepada Tuhan semakin dalam. Perjumpaan itu mengubah cara pandang Ayub tentang Allah. Ia mengubah isi doanya. Jika kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, doanya itu hanya berisi keluhan dan membela diri. Doa itu telah berubah menjadi penyembahan dan pertobatan. Dan juga mengubah sikap hidupnya sehingga pengenalan benar akan Tuhan bukan hanya mengubah apa yang kita minta, tetapi juga mengubah hati dan cara pandang kita menghadapi pergumulan. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengajak kita memeriksa kembali hubungan dan doa kita kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita hanya datang meminta Tuhan mengubahkan situasi. Hari ini, mari kita belajar mengubah doa kita. Mari kita meminta Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Apa yang hendak ingin Tuhan katakan kepada kita dengan pergumulan yang kita hadapi. Biarlah Tuhan menyatakan dirinya kepada kita supaya kita memiliki pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, berhenti terburu-buru menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi, menyalahkan segala sesuatu. Tetapi tetaplah berdoa, minta Tuhan menyatakan dirinya, dan minta Tuhan memimpin hidup kita. Ketika kita membaca firman-Nya, merenungkan kebenarannya, Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Dan meminta Tuhan memimpin kita untuk rendah hati sekalipun pertanyaan kita belum terjawab. Kiranya Allah menyatakan dirinya kepada kita di tengah pergumulan yang kita hadapi, supaya kita dapat menyaksikan iman kita dan juga setia pada penyertaan-Nya. Sebab Tuhan yang pegang kuasa dalam hidup kita, Dia selalu bekerja meskipun mata kita tidak melihat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji termulia Engkau di dalam hidup kami. Kami mau belajar mengenal Engkau lebih dalam, sekalipun kami mengalami pergumulan hidup. Kami mohon perkenanan-Mu, kiranya Engkau berkenan menyatakan diri-Mu kepada kami, dan biarlah kami memiliki pengenalan yang benar akan Engkau. Ampuni kami Tuhan ketika kami mulai menjauh daripada-Mu. Tolong kami melalui perenungan setiap hari, mendengarkan firman-Mu, melalui doa, biarlah Tuhan yang berbicara dan kembalikan kami kepada poros yang seharusnya yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Agar hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu, kami pun boleh senantiasa memancarkan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin.